Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai topik dari Sistem Informasi Manajemen dengan pembahasan mengenai pengembangan sistem informasi. Nah, materi apa yang terkandung dalam video kali ini? Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman kepada saudara mengenai luasnya sistem informasi yang nanti kita akan ungkap dan belajar bersama pada tema kali ini. Sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita pada hari ini, kita akan mengetahui mengenai penyebab dari pengembangan sistem informasi. Nah, saat ini kita mengenal sistem informasi dengan yang sudah ada. Nah, di sini kita akan mengetahui apa yang menjadi penyebab dari perusahaan atau individu mengembangkan sebuah sistem informasi. Nah, sebelum adanya sebuah sistem yang baru, akan ada sistem dulu yang ada. Nah, misalkan saudara akan membuat sebuah produk yaitu adalah tugas atau ujian sistem informasi manajemen. Nah, tugas tersebut harus dikerjakan dalam bentuk Microsoft Word. Nah, hasil dari pekerjaan saudara itu merupakan sebuah sistem yang baru, anggaplah. Untuk mengerjakan sistem itu sudah ada sistem yang sudah ada, yaitu Microsoft Word, ya kan? Nah, untuk itulah kita sebut sebagai sistem yang sudah ada. Nah, di situ akan diketahui masalah apa yang melandasi saudara untuk menggunakan sistem tersebut. Kemudian setelah diketahui masalahnya, maka akan dikembangkan atau mulai dikerjakan tugas ujian tadi, atau ini dikerjakan tugas pengembangan sistem tadi. Nah, setelah dikerjakan dan dikembangkan, maka akan menyelesaikan sebuah masalah dari tugas yang telah diberikan di awal tadi. Nah, karena sudah mengikuti petunjuk, yaitu dikerjakan dengan Microsoft Word, misalkan dengan tipe huruf yaitu Times New Roman, dengan besaran huruf 10 atau 11. Nah, jadi hasilnya akan menjadi sebuah sistem yang baru atau pekerjaan yang baru. Lalu prinsip yang melandasi. Jadi tadi kan penyebab. Nah, di sini prinsip yang melandasi. Jadi prinsip apakah yang melandasi seseorang membuat atau mengembangkan sistem informasi? Nah, pada topik ini nanti akan dibahas beberapa prinsip. Nah, untuk yang pertama atau prinsip pertama yaitu pengembangan sistem harus melibatkan manajemen atau pemilik. Nah, kenapa harus melibatkan manajemen atau pemilik? Seperti saudara membeli sebuah handphone baru, ya kan? Nah, ketika saudara akan mendevelop handphone tersebut, akan menginstal software-software yang ada dalam handphone itu kan pastinya harus melibatkan Anda sendiri ya, saudara sendiri sebagai seorang pemilik. Supaya apa? Supaya sesuai dengan apa yang saudara mau dan apa yang tidak saudara mau. Nah, jadi dalam mengembangkan sistem harus ada manajemen atau ownernya. Biar apa? Biar sistem yang diinstal atau yang digunakan itu sudah sesuai dengan apa kemauan dari owner, ya. Itu prinsip yang dasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu gunakan pendekatan pemecahan masalah. Nah, pendekatan ini terdiri dari beberapa tahap, ya. Ketika akan mengembangkan sistem, ya saudara harus punya landasan dulu. Landasan berupa tahap-tahap apa masalah yang menjadi atau yang melandasi sebuah kenapa saya harus menginstal sistem itu. Yang pertama yaitu adalah memahami dan mempelajari masalah yang ada. Sekarang masih dengan topik HP tadi. Nah, apa alasan saudara membeli HP? Nah, itu menjadi dasar yang pertama. Kita harus tahu dulu
saudara membeli HP ini apakah atas dasar kebutuhan, yaitu untuk menunjang komunikasi, atau untuk sekedar gaya, yaitu biar tidak kalah di lingkungannya. Nah, jadi kita harus tahu dulu dan disesuaikan dengan kebutuhan atau besaran finansialnya. Jadi jangan sampai kita membeli sistem, kita membeli handphone, ya, saudara, itu handphone yang dibeli lebih dari kapasitas keuangan yang saudara miliki. Sehingga apa? Akan mengakibatkan saudara akan kekurangan pembelian dan ujung-ujungnya pinjam atau hutang. Nah, ketika sudah diketahui masalahnya, maka ada namanya syarat dari sebuah solusi. Misalkan, membeli handphone tadi akan menjadi sebuah solusi dari kebutuhan komunikasi, ya. Ketika mempunyai pasangan, ya, saudara menjadi sebuah solusi, yaitu solusi mengetahui di mana letak keberadaan pasangan saudara dengan mengirimkan Sherlock, ya kan? Atau mengetahui keberadaan pasangan atau teman saudara secara live dengan menggunakan video call. Nah, jadi akan memenuhi solusi dari masalah awal penggunaan. Kemudian seperti yang sudah tertampil dan kita lihat yang paling bawah, yaitu mengamati dan mengevaluasi dampak dari solusi. Nah, seharusnya di sini kan ada kata-kata memperbaiki solusi. Nah, seharusnya dengan memiliki sebuah handphone ini bisa memperbaiki sebuah solusi. Solusi apa sebenarnya sih? Kalau kita memiliki sistem, ya gampangannya kalau biar gampang dibayangkan, solusi apa? Memperbaiki solusi apa kalau kita memiliki sebuah handphone? Yaitu solusi kerenggangan komunikasi. Ketika dahulu permasalahan LDR menjadi sebuah permasalahan yang klasik karena tidak bisa mengetahui keberadaan pasangan, tidak bisa melakukan komunikasi, ya, di era-era sebelum tahun 2000-an, ya. Ya, kita masih mengandalkan sistem surat menyurat, ya, di zaman om dan orang tua kalian. Nah, seharusnya dengan adanya handphone ini menjadi sebuah solusi, ya, bukan menjadi sebuah sumber masalah, ya. Ya, kadang-kadang teknologi sekarang masih dijadikan kambing hitam, ya, sumber masalah, padahal kita yang tidak bijak dalam menggunakan teknologi. Kemudian prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip ketiga, yaitu kita harus menetapkan aktivitas pengembangan sistem. Ada fase-fasenya. Ketika akan menerapkan sebuah sistem pendidikan, ya, dalam sebuah universitas, kita harus menerapkan fasenya. Misalkan pada saat fase awal, yaitu fase pada saat mahasiswa melakukan registrasi. Kemudian fase pengembangan, yaitu ketika mahasiswa melakukan input data kuliah. Kemudian selanjutnya tipe kontrol, yaitu mahasiswa setelah selesai melakukan ujian dan keluarlah hasil ujian. Nah, jadi harus ada urutannya. Maksudnya itu urutan dalam pengembangan sistem itu dari sejak dia perencanaan, kemudian pengembangan, kemudian pengawasan, hingga yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, itu fase-fase yang seharusnya ada dalam pengembangan sistem. Kemudian prinsip yang keempat yaitu kita menetapkan standar yang konsisten. Nah, artinya itu kita punya prinsip, ya, artinya keteguhan hati pada saat kita memiliki handphone, ya, kita mempunyai standar yang konsisten hanya menggunakan handphone untuk kepentingan komunikasi, tidak lebih. Artinya untuk menunjang komunikasi dan menunjang pekerjaan, misalkan untuk pekerjaan editing, atau mungkin misalkan saudara seorang fotografer profesional, ya, handphonenya digunakan untuk kepentingan itu yang konsisten. Kemudian yang kelima yaitu menetapkan bahwa sistem merupakan investasi modal. Dengan saudara melakukan pembelian handphone tadi, yaitu sebagai sebuah investasi, ya, investasi untuk menunjang pekerjaan saudara atau untuk menunjang sistem atau komunikasi.
Nah, sistem yang diinjekkan ke dalam sebuah perusahaan merupakan investasi yang harus dijaga. Seperti SIAS yang saudara gunakan untuk melakukan aktivitas perkuliahan, absensi, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah investasi dari universitas. Untuk apa? Memberikan fasilitas kepada pengguna, yaitu apa? Saudara, karyawan, dan dosen. Nah, jadi itu sesuatu aset yang ibaratnya berwujud sebuah IT ya. Kemudian prinsip yang keenam, ya, ketika terjadi permasalahan atau kekurangan, ya kita tidak perlu ragu untuk menghapus sistem tersebut atau memperbaiki. Nah, ketika sistem SIAS yang kita gunakan saat ini terjadi kemunduran atau menjadi sebuah masalah apa ya, mungkin misalkan anggaplah masalah, ya kita tidak perlu ragu untuk memperbaiki dengan alasan sudah terlanjur jauh, nanti terjadi permasalahan ketika akan melakukan absensi dan sebagainya, aktivitas menjadi terhambat. Nah, jangan sampai kita ya menunda memperbaiki sesuatu tapi hanya memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu bisa nanti. Ya, lebih baik tunda hal-hal yang menurut kita itu penting, tapi kita bisa memperbaiki sesuatu hal yang jauh lebih penting yang sebenarnya kita tidak menyadari. Nah, itu prinsip yang ada dalam sebuah pengembangan sistem, ya, yang harus saudara ingat terus ibaratnya, ya. Jangan sampai rencana atau proyek yang sudah kita rencanakan untuk ke depan gagal hanya karena apa? Kita takut untuk berubah ya. Kita takut untuk merasa nanti terjadi kemacetan atau kemunduran. Enggak ya. Kita hanya tidak mau aja ibaratnya itu. Jadi harus yakin bahwa akan bisa pada akhirnya. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu untuk memudahkan penganalisaan ya. Ya, jadi ya kita membuat sistem itu seharusnya itu sistem yang mudah untuk dianalisa. Bukan sistem yang mudah menurut kita tapi sulit bagi orang lain. Maka ada istilah sistem itu user friendly. Jadi ya mudah untuk digunakan siapa aja, ya. Kemudian sistem yang dirancang tidak hanya untuk menanggapi kebutuhan saat ini, tapi juga untuk menunjang atau merubah kondisi yang akan kita alami di beberapa periode yang akan datang. Nah, jadi ketika membuat SIAS ini ibaratnya itu tidak hanya untuk kepentingan saat ini saja, tapi ya untuk menunjang pertumbuhan yang nantinya jumlah mahasiswa itu bisa lebih banyak dari sekarang. Nah, kalau menggunakan absensi atau data manual, masih menggunakan tulis tangan dalam melakukan administrasi akademik, ya tentu saja akan lama ya. Tapi kita berpikir jauh lebih ke depan, yaitu ketika nanti jumlahnya ribuan, ya, bahkan ratusan ribu jumlah mahasiswa menjadi lebih cepat karena menggunakan bantuan sebuah sistem. Nah, ini gambaran fase sistem yang tadi saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, ini saudara bisa lihat sendiri. Fase yang pertama itu kita kupas dari fase pertama dari gambar tadi, yaitu fase pada perencanaan. Ya, ketika sebuah sistem itu harus direncanakan dengan matang. Kenapa? Harus direncanakan dengan matang karena jangan sampai sistem yang sudah dibuat itu nanti jadi macet. Karena apa? Misalkan masalah klasik adalah dana yang kurang. Nah, sehingga fase sistemnya menjadi terhambat. Kemudian untuk mengatasi ya perencanaan sistem yang gagal, ya, kita perlu mempertimbangkan dua pertimbangan ini. Yang pertama, faktor kelayakan dan faktor strategis. Nah,
Faktor kelayakan dibagi menjadi beberapa, yaitu dari kelayakan teknis sampai kelayakan rencana. Begitu juga untuk faktor strategis dari produktivitas hingga manajemen. Nah, untuk dua faktor ini, ya, silakan bagi yang memang belum paham apa dari pengertian tingkatannya, silakan saudara tanyakan langsung. Boleh melalui komentar di bawah, boleh tanya langsung saya melalui forum perwakilan dari ketua kelas. Nah, saya lanjutkan. Baik, yang berikutnya adalah fase analisis sistem. Ya. Dalam fase kedua ini, kita akan menganalisis sistem apa yang cocok dan sistem mana yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan atau individu. Nah, terkadang kita ingin hanya kerennya saja, ya, sehingga menginstal sebuah sistem yang bagus dan mewah. Padahal apa itu? Tidak overqualified dari apa yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Ibaratnya begini, saudara kebutuhan komunikasi hanya untuk WhatsApp, telepon, video call, foto, ya, dan sosial media. Seharusnya bisa digunakan atau menggunakan handphone yang harga 2 juta sampai 3 juta itu udah mewah banget, ya. Tapi karena faktor gaya, menunjang gaya di lingkungan, ya, saudara harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli sebuah handphone dengan harga 22 juta. Ya. Padahal kalau dimaksimalkan lagi, handphone seharga itu bisa digunakan untuk pekerjaan yang jauh lebih menghasilkan daripada harga handphone tersebut. Nah, ini fase yang memang harus didasari, ya, oleh sebuah analisis menggunakan sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu fase perancangan sistem secara umum. Itu kita membuat rancangan umum atau konseptual. Nah, artinya itu begini. Pada saat kita akan membuat perusahaan, kita akan merancangkan visi dan misi perusahaan. Nah, sama halnya dengan merancang sistem. Kita harus punya visi misi yang jelas, ya. Jangan ngawang atau membayang atau bahkan lebih parah lagi kita meniru visi dan misi dari perusahaan lain. Ya karena tidak sesuai dengan diri kita, ya. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan dalam membuat visi. Dalam merancang sistem itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Atau dalam membeli sebuah handphone harus sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang kita miliki, ya. Jangan sekali-kali melakukan segala hal itu melebihi dari kapasitas yang kita miliki, ya. Jadi ya akan lebih enak ke belakangnya kalau semua itu sesuai, ya, sesuai dengan apa yang kita miliki. Kemudian yang terakhir setelah semua dijalankan, maka yang berikutnya adalah mengevaluasi atau menseleksi. Nah, fungsinya buat apa? Ya, fungsinya untuk melihat apakah yang telah kita lakukan selama ini atau saat ini itu sudah sesuai dengan apa yang kita buat dari visi dan misi yang di awal tadi. Apabila ada sesuatu hal yang tidak sesuai dan melenceng, maka kita harus nggak boleh ragu-ragu untuk mengeliminasi atau bahkan membuat ulang atau merubah ulang sistem tersebut sehingga betul-betul sesuai dengan visi misi apa yang saudara buat di awal. Karena jangan sampai sistem yang sudah go live atau sudah berjalan itu ternyata tidak mencerminkan budaya atau identitas dari perusahaan. Misalkan kita membuat sebuah sistem pendidikan yang semangatnya itu adalah semangat untuk menjadi seorang accounting ibaratnya. Tapi isi dari sistem itu tidak mencerminkan sisi accounting sama sekali. Nah, ya nanti akan membuat hal itu jadi rancu dilihat oleh investor atau pengguna, ya. Semangat accounting tapi isinya lain. Nah, jadi
ya itu akan berpengaruh langsung terhadap citra dari perusahaan. Kemudian setelah kita lakukan evaluasi, kita merancang ulang sistem secara detail. Nah, tadi setelah kita lakukan evaluasi, kita akan mereview lagi ya. Jangan sampai sistem yang kita sudah perbaiki ini akan menimbulkan kesalahan lagi ya. Jadi dengan dilakukan perancangan ulang sistem secara detail, ini untuk mengurangi risiko kesalahan ulang dari sebuah sistem. Ya, jadi ini fungsi yang kelima, fase kelima. Kemudian fase yang keenam, yaitu mengimplementasikan sistem dan melakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini fungsinya untuk apa? Ya, menjaga supaya apa yang sudah kita betulkan tadi di detail perancangan tadi sudah betul-betul sesuai ya. Karena kalau sistem itu diulang, diperbaiki, maka ya kesannya menjadi kita ini tidak profesional. Kemudian yang terakhir dari materi ini adalah pertanyaan mengapa menggunakan metodologi dalam pengembangan sistem. Nah, metodologi itu ibaratnya itu cara ya, gampangannya cara. Nah, kenapa kok kita menggunakan metodologi? Cara step by step tadi ya. Ya karena gini, dalam setiap fase yang terjadi antara individu yang satu dengan individu perusahaan yang lain, ya, itu tidak pernah sama. Gampangnya itu, coba saudara perhatikan isi dari handphone teman saudara. Minimal template-nya saja berbeda. Wallpaper-nya saja pasti berbeda antara saudara dengan yang satu yang lain. Ya. Misalkan 2 orang atau 3 orang sama-sama menjadi seorang fans ARMY ya, atau fansnya girl band ya. Sama-sama menyukai girl band dengan satu personil yang sama. Ya. Sama nih keinginannya dan seleranya. Tapi pasti wallpapernya berbeda. Ya kan? Nah, karena inilah pentingnya menggunakan metodologi dan tahap fase dan fase tadi harus dijalankan dengan betul. Supaya apa? Supaya sistem yang digunakan dan diaplikasikan ini sesuai dengan kemauan dari si owner tadi. Nah, ya jadi dengan adanya metodologi tadi ya akan menghasilkan wujud atau outcome dari sistem ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh owner dan menjadi sebuah solusi bagi pengguna. Ya. Baik. Mungkin begitu ya materi yang dapat kita bahas pada hari ini. Semoga dengan materi yang kita sampaikan dapat memberikan pengetahuan saudara mengenai pengembangan sistem. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan dan disampaikan, silahkan saudara bertanya secara langsung atau bertanya melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih atas kesediaan saudara mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.